Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Nugraha Edi selaku dosen dari mata kuliah RPPI, serta teman-temanku yang tentunya kami cintai dan kami banggakan. Perkenalkan, saya Rifki Khairudin beserta dengan rekan saya Arif Nur Hidayatullah akan sedikit memaparkan terkait dengan usulan penelitian yang kami bawakan yang berjudul Uji Aktivitas Senyawa Antibakteri Ekstrak Asam Jawa atau dengan nama Latin Tamarindus indica terhadap bakteri Streptococcus mutans. Selamat menyaksikan. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam pemaparan usulan penelitian ini, izinkan kami untuk sedikit memperkenalkan diri kami. Di sebelah kiri pada gambar adalah rekan saya, Arif Nur Hidayatullah, NIM F241700039, dan di gambar sebelah kanan itu adalah saya sendiri, Rifki Khairuddin, NIM F241700040, dan kami merupakan mahasiswa aktif di Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Selanjutnya adalah latar belakang atau alasan mengapa kami memilih untuk mengajukan usulan penelitian ini. Yang pertama adalah seperti yang kita ketahui bahwa asam jawa merupakan tanaman lokal di Indonesia yang sudah tidak asing lagi di masyarakat. Erat kaitannya penggunaan asam jawa untuk bahan memasak, lalu sebagai bahan pengawet, pemanis maupun obat tradisional, dan bahkan telah diidentifikasi bahwa asam jawa ini memiliki kemampuan antidiabetik dan juga antibakteri. Dalam penelitian ini, kita ingin meneliti lebih jauh terkait senyawa antibakteri yang ada pada asam jawa, yaitu senyawa flavonoid, senyawa tanin, dan juga senyawa saponin, dan bagaimana penggunaannya atau efektivitasnya dalam menghambat bakteri. Lalu yang kedua, yaitu dari bakteri Streptococcus mutans. Bakteri Streptococcus mutans ini merupakan flora normal pada mulut manusia. Namun, apabila jumlahnya besar, itu dapat menyebabkan berbagai penyakit. Salah satunya adalah penyakit karies gigi. Berikutnya adalah terkait dengan tujuan penelitian. Penelitian yang kami ajukan bertujuan untuk mengetahui adanya aktivitas senyawa antibakteri pada asam jawa seperti senyawa flavonoid, senyawa tanin, dan juga senyawa saponin, dan akan kita lihat bagaimana perannya serta efektivitasnya untuk menghambat bakteri Streptococcus mutans. Manfaat penelitian ini adalah kita dapat mendalami lebih jauh terkait dengan potensi dari asam jawa sebagai pangan lokal dengan kemampuan antibakterinya, serta kita juga dapat mengetahui efektivitas dari antibakteri tersebut untuk menghambat bakteri Streptococcus mutans. Dan harapannya, hasil dari penelitian ini dapat membawa asam jawa untuk lebih dikembangkan dan juga diinovasikan di masyarakat, salah satunya adalah mungkin penggunaannya sebagai pangan fungsional. Berikut adalah senyawa-senyawa antibakteri pada asam jawa yang telah diketahui dan bagaimanakah mekanismenya untuk menghambat bakteri secara umum. Yang pertama adalah senyawa flavonoid, memiliki mekanisme yang dapat mendenaturasi protein sehingga aktivitas metabolisme pada sel bakteri akan terhenti. Lalu senyawa yang kedua adalah senyawa tanin, memiliki mekanisme dapat bereaksi dengan membran sterol dan menurunkan tegangan permukaan sehingga akan mengakibatkan kebocoran pada sel. Dan senyawa yang ketiga adalah senyawa saponin, memiliki mekanisme yang dapat menginaktivasi adhesi sel mikroba, lalu inaktivasi enzim dan juga mengganggu transport protein pada sel. Lalu, dapatkah senyawa-senyawa antibakteri tersebut menghambat bakteri Streptococcus mutans? Maka secara teori jawabannya adalah ya. Mengapa? Karena kita lihat dari sifat bakteri Streptococcus mutans sendiri yang merupakan bakteri gram positif. Dan telah dibuktikan dalam literatur Marfu'ah et al. Tahun 2018 bahwa senyawa antibakteri seperti flavonoid dan juga tanin bersifat bakteriostatik atau dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram positif. Berikutnya adalah terkait rancangan waktu penelitian dan juga alat serta bahan yang digunakan. Untuk waktu penelitian yang kami ajukan yaitu pada bulan Agustus hingga bulan November tahun 2020 yang bertempat di Laboratorium Mikrobiologi Pangan, Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Lalu untuk alat dan bahan yang digunakan, dari alat sendiri yaitu terdapat OC steril, cawan petri, kertas cakram, alat-alat gelas, shaker, dan juga inkubator. Lalu untuk bahannya digunakan buah asam jawa, kultur Streptococcus mutans,
media nutrien agar, media nutrien broth, lalu media MHA, HCl1N, FeCl31%, serbuk magnesium, serta air Aquades. Tahap pertama dalam metode penelitian ini yaitu pembuatan infusa ekstrak asam jawa. Jadi untuk teknik ekstraksi yang kita gunakan adalah dengan menggunakan infusa. Persiapan bahan dilakukan dengan melarutkan serbuk asam jawa dalam larutan Aquades dengan berbagai perbandingan yang telah kita tentukan sebelumnya dalam gelas piala 100 ml. Lalu larutan tersebut dipanaskan dengan suhu yang sama pada suhu 90 derajat Celcius selagi diaduk dengan waktu pemanasan yang berbeda yang itu pun telah kami tentukan sebelumnya. Maka hasil dari proses tersebut akan didapatkan infusa ekstrak asam jawa yang nanti akan digunakan dalam pengujian berikutnya. Selanjutnya, setelah kita mendapat infusa tersebut, kita masuk ke uji kualitatif infusa atau uji fitokimia untuk mengetahui keberadaan senyawa-senyawa antibakteri. Uji ini dilakukan karena kita menggunakan dua faktor yang berbeda pada tahap ekstraksi yang kita lakukan, sehingga secara kualitatif kita akan mengetahui keberadaan senyawa antibakteri dalam infusa tersebut. Yang pertama adalah senyawa flavonoid. Dapat kita ketahui senyawa flavonoid dalam infusa dengan menggunakan 1 ml infusa dalam tabung reaksi, lalu kita reaksikan dengan 1 gram serbuk magnesium dan juga 1 ml asam klorida pekat. Keberadaan flavonoid akan kita ketahui jika larutan berubah menjadi warna kuning. Lalu untuk senyawa tanin dapat diuji dengan menggunakan infusa yang diuapkan, lalu disari dengan Aquades sebanyak 10 ml. Filtrase tersebut diencerkan dengan Aquades hingga tidak berwarna. Lalu 2 ml dari filtra tersebut ditambahkan 1 hingga 2 tetes FeCl3 1%. Keberadaan tanin akan kita ketahui jika warna larutan berubah menjadi biru kehitaman. Lalu untuk senyawa saponin dapat kita ketahui atau dapat kita uji dengan menggunakan 2 ml infusa dalam tabung reaksi lalu ditambahkan dengan 2 ml Aquades. Setelah itu kita kocok kuat selama 1 menit dan kita tambahkan asam klorida 1N. Keberadaan saponin kita ketahui jika terbentuk busa yang stabil, kurang dari 10 menit. Selanjutnya, persiapan kultur bakteri. Penanaman kultur Streptococcus mutans dilakukan pada media nutrien agar dan diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian, koloni Streptococcus mutans yang tumbuh diambil dan dimasukkan pada media nutrien broth. Penggunaan media nutrien broth ini bertujuan untuk memberikan nutrisi pada bakteri untuk mengoptimalkan pertumbuhannya. Kemudian, kultur Streptococcus mutans dilakukan spread pada media Muller Hinton agar untuk pengujian. Metode pengujian. Metode pengujian yang kami gunakan adalah metode disk diffusion. Metode ini pada dasarnya menggunakan kertas cakram yang telah dicelupkan ke dalam larutan infus asam jawa. Kertas cakram tersebut diletakkan pada media MAH yang telah ditanamkan Streptococcus mutans. Setelah proses inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam, akan terbentuk hasil daerah hambatan atau zone of inhibition yang menunjukkan bahwa infusa asam jawa memiliki senyawa antibakteri. Setiap faktor dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali ulangan, sehingga akan menghasilkan total 36 data. Rancangan percobaan. Rancangan percobaan terdiri dari rancangan perlakuan, lingkungan, dan respon. Rancangan perlakuan. Perlakuan yang kami lakukan dalam percobaan kami ada dua, yaitu perbandingan rasio asam jawa dan air ketika proses ekstraksi pada 4 taraf, yaitu 1:10, 2:10, 3:10, dan 4:10. Yang kedua adalah perlakuan lamanya waktu ekstraksi pada 3 taraf, yaitu 5 menit, 10 menit, dan 15 menit. Rancangan lingkungan. Penelitian bersifat eksperimental dengan menggunakan rancangan acak faktorial. Rancangan respon. Respon yang akan kami ukur pada percobaan ini ada dua, yaitu secara kualitatif dan secara kuantitatif. Secara kualitatif
akan dilihat hasilnya berdasarkan uji fitokimia yang berhubungan dengan kandungan senyawa antibakteri yang terdapat pada asam jawa. Kemudian, secara kuantitatif adalah hasil uji metode distribution, yaitu berupa diameter zona hambat yang terbentuk dari pengujian yang dapat diukur. Selanjutnya, ada faktor pada percobaan. Variabel bebas. Variabel bebas dalam percobaan kami adalah perbandingan atau rasio antara asam jawa dan air, serta lamanya waktu ekstraksi yang digunakan. Variabel terikat, yaitu hasil kualitatif uji fitokimia dan hasil kuantitatif zona hambat yang terbentuk. Untuk variabel kontrol adalah suhu ekstraksi yang digunakan, yaitu 90 derajat Celcius, dan suhu inkubasi pada penanaman kultur, yaitu 37 derajat Celcius. Metode analisis yang digunakan dalam percobaan kami dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif dilakukan pada uji fitokimia untuk mengetahui kandungan senyawa antibakteri yang terdapat pada asam jawa. Sedangkan secara kuantitatif dilakukan pada hasil zona hambat yang terbentuk. Zona hambat yang terbentuk akan ditandai dengan terbentuknya zona bening di sekitar kertas cakram. Zona bening tersebut akan diukur diameternya dari 3 sisi, yaitu secara horizontal, vertikal, dan miring. Data tersebut kemudian dirata-rata sehingga akan menghasilkan satu data dalam satu ulangan. Rancangan analisis. Penelitian dilakukan secara eksperimental menggunakan rancangan acak faktorial. Analisis data kuantitatif akan dilakukan dengan uji statistik univariate two-way ANOVA dengan taraf signifikansi sebesar 5%. Sebelum itu dilakukan pada data uji normalitas dan uji varians agar data yang dihasilkan homogen. Apabila hasil analisis menunjukkan adanya interaksi antara faktor rasio atau perbandingan kandungan asam jawa dan air serta lamanya waktu ekstraksi, maka dapat dilakukan uji simple effect untuk menunjukkan apakah adanya interaksi antara faktor tersebut. Baik, sekian presentasi usulan penelitian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.